Dan semuanya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta limpahannya lah kita bisa berkumpul di sini di ruang guru SMP Negeri 4 Terbanggi Besar. Salawat serta salam tak lupa kita junjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Terbanggi Besar dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya cintai, rekan-rekan sejawat lainnya beserta staf TU SMP Negeri 4 Terbanggi Besar. Izinkan kali ini saya membuka berbagi praktik baik pada Bapak Ibu tentang budaya positif dan keterkaitan segitiga restitusi pada modul 1.4 yang telah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak di angkatan 10 ini. Kemudian Bapak Ibu, sebelum saya membuka, izinkan saya membuka berbagi praktik baik ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak Ibu, kita akan refleksi sebentar supaya kita tidak terlalu tegang. Oke, Bapak Ibu bisa berdiri sebentar untuk kita refleksi supaya kita tidak terlalu tegang. Oke. Ayo Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. 5, 4, 3, 2. Ayo Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. 5, 4, Thank you.
kasih Bapak Ibu untuk refleksi kegiatan kita pagi ini. Kita sudah senam pinguin ya. Nah, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Yang pertama adalah terapkan komunikasi terbuka. Fasilitasi komunikasi terbuka antara semua pihak di sekolah, termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf. Selenggarakan pertemuan rutin, forum diskusi, atau sarana komunikasi lainnya untuk memastikan setiap pihak merasa didengar. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah komunikasi, Bapak Ibu. Pentingnya komunikasi ini menjadi poin utama dalam membangun budaya positif di sekolah. Kemudian, membangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan. Jadi membangun budaya penghargaan, merayakan pencapaian, baik itu akademis maupun non-akademis. Adakan acara penghargaan, seragam penghargaan atau sertifikat untuk menghargai prestasi siswa dan guru. Hal ini dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan kemampuannya. Seandainya Bapak Ibu guru rajin berangkat sekolah, menyambut siswa, melaksanakan tugas tiket sesuai dengan apa yang telah ada pada jadwal. Kemudian kepala sekolah memberikan reward pada Bapak Ibu sebagai guru teladan. Merasa senang atau tidak? Tidak Bapak Ibu? Senang ya. Nah, itulah yang diharapkan pada siswa kita. Mereka merasa dihargai. Jadi apresiasi itu memotivasi mereka untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian cara yang ketiga yaitu hindari pendisiplinan dengan cara negatif. Jadi kita sedikit banyak kita belajar menghindari cara pendisiplinan yang negatif. Apa sih pendisiplinan negatif itu? Fokus pada pendekatan positif dalam menangani perilaku siswa. Hindari cara disiplin yang bersifat negatif atau lebih banyak berorientasi pada pemahaman pembelajaran dan perbaikan perilaku. Berdasarkan informasi Dinas Pendidikan Lampung Tengah, pendisiplinan dengan cara negatif seperti membentak hingga memukul dapat menghambat perkembangan sosial anak, emosionalnya, dan keterampilan siswa. Jadi menurut pemerintah daerah, hal itu tidak diperkenankan untuk membentak, memukul, dan memarahi siswa. Kemudian cara yang keempat, membangun budaya positif di sekolah. Seimbangkan target akademis dan kesejahteraan emosional siswa. Cara menerapkan budaya positif selanjutnya adalah menjaga keseimbangan antara prestasi akademis dan kesejahteraan emosional siswa di lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Artinya, tidak hanya fokus pada hasil belajar, tetapi pencapaian akademis semata juga memperhatikan keadaan emosional dan kesejahteraan siswa. Kemudian cara yang kelima yaitu terapkan etika kerja positif. Membangun etika kerja positif di antara staf dan guru. Fasilitasi pelatihan, workshop, ya Bapak Ibu kepala sekolah untuk meningkatkan keterampilan guru dan pendidik, manajemen konflik, pemecahan masalah semakin positif, hubungan antara staf dan guru semakin positif pula budaya di sekolah. Itu Ibu kepala sekolah yang diharapkan. Kemudian tanamkan pendidikan karakter pada siswa. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah, guru perlu menanamkan pendidikan karakter. Siswa harus diajarkan nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama, serta rasa empati terhadap sesama kawannya. Harus diajarkan nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama, serta rasa empati terhadap sesama kawannya. Untuk mencapai itu semua, budaya positif ini kita menerapkan di dalam kelas. Ada tahapan nih Bapak Ibu. Pertama kita membuat kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas? Itu bahasa yang mungkin saat ini telah direvisi, yaitu keyakinan di dalam kelas. Keyakinan itu adalah langkah pertama sebaiknya diambil dalam menyusun kesepakatan kelas, yaitu tanyakan pendapat murid, kemudian eksplorasi ide murid, kemudian ambil kesimpulan dari ide, kemudian
ubah ide menjadi keyakinan kelas. Dan kelima, tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan, kesepakatan yang ada di dalam kelas itu, kita dapat menjaga keamanan kondusif di dalam kelas. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, kita membuat kesepakatan kelas. Ini di kelas 77. Kesepakatan ini diambil bersama-sama mendengarkan apa keinginan murid. Mereka ingin bersikap baik dan jujur, itu yang diharapkan saya terhadap murid-murid. Kemudian membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga lingkungan kelas yang bersih, sehat, dan anak-anak bisa belajar dengan baik. Saya membuat kesepakatan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan kelas. Kemudian inilah contoh, mungkin Bapak Ibu bisa merevisi kembali apa yang dibutuhkan anak-anak di dalam kelas untuk menjadi kesepakatan bersama. Kemudian dalam membuat kesepakatan kelas dapat dibuat melihat kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 tahapan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia. Nah, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Yang pertama adalah terapkan komunikasi terbuka. Fasilitasi komunikasi terbuka antara semua pihak di sekolah, termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf. Selenggarakan pertemuan rutin, forum diskusi, atau sarana komunikasi lainnya untuk memastikan setiap pihak merasa didengar. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah komunikasi, Bapak Ibu. Pentingnya komunikasi ini menjadi poin utama dalam membangun budaya positif di sekolah. Kemudian membangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan. Jadi membangun budaya penghargaan, merayakan pencapaian, baik itu akademis maupun non akademis. Adakan acara penghargaan, seragam penghargaan atau sertifikat untuk menghargai prestasi siswa dan guru. Hal ini dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan kemampuannya. Seandainya Bapak Ibu guru rajin berangkat sekolah, menyambut siswa, melaksanakan tugas tiket sesuai dengan apa yang telah ada pada jadwal, kemudian kepala sekolah memberikan reward pada Bapak Ibu sebagai guru teladan, merasa senang atau tidak? Tidak Bapak Ibu? Senang ya. Nah, itulah yang diharapkan pada siswa kita. Mereka merasa dihargai. Jadi apresiasi itu memotivasi mereka untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian cara yang ketiga yaitu hindari pendisiplinan dengan cara negatif. Jadi kita sedikit banyak kita belajar menghindari cara pendisiplinan yang negatif. Apa sih pendisiplinan negatif itu? Fokus pada pendekatan positif dalam menangani perilaku siswa. Hindari cara disiplin yang bersifat negatif atau lebih banyak berorientasi pada pemahaman pembelajaran dan perbaikan perilaku. Berdasarkan informasi Dinas Pendidikan Lampung Tengah, pendisiplinan dengan cara negatif seperti membentak hingga memukul dapat menghambat perkembangan sosial anak, emosionalnya, dan keterampilan siswa. Jadi menurut pemerintah daerah, hal itu tidak diperkenankan untuk membentak, memukul, dan memarahi siswa. Kemudian cara yang keempat, membangun budaya positif di sekolah. Seimbangkan target akademis dan kesejahteraan emosional siswa. Cara menerapkan budaya positif selanjutnya adalah menjaga keseimbangan antara prestasi akademis dan kesejahteraan emosional siswa di lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Artinya tidak hanya fokus pada hasil belajar, tetapi pencapaian akademis semata, juga memperhatikan keadaan emosional dan kesejahteraan siswa. Kemudian cara yang kelima yaitu terapkan etika kerja positif. Membangun etika kerja positif di antara staf dan guru. Fasilitasi pelatihan, workshop,
ibu kepala sekolah untuk meningkatkan keterampilan guru dan pendidik, manajemen konflik, pemecahan masalah semakin positif, hubungan antara staf dan guru semakin positif pula budaya di sekolah. Itu ibu kepala sekolah yang diharapkan. Kemudian tanamkan pendidikan karakter pada siswa. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah, guru perlu menanamkan pendidikan karakter. Siswa harus diajarkan nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama, serta rasa empati terhadap sesama kawannya. Harus diajarkan nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama, serta rasa empati terhadap sesama kawannya. Untuk mencapai itu semua, budaya positif ini kita menerapkan di dalam kelas. Ada tahapan nih Bapak Ibu. Pertama, kita membuat kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas? Itu bahasa yang mungkin saat ini telah direvisi, yaitu keyakinan di dalam kelas. Keyakinan itu adalah langkah pertama sebaiknya diambil dalam menyusun kesepakatan kelas, yaitu tanyakan pendapat murid, kemudian eksplorasi ide murid, kemudian ambil kesimpulan dari ide, kemudian ubah ide menjadi keyakinan kelas, dan kelima, tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan, kesepakatan yang ada di dalam kelas itu, kita dapat menjaga keamanan kondusif di dalam kelas. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, kita membuat kesepakatan kelas. Ini di kelas 77. Kesepakatan ini diambil bersama-sama mendengarkan apa keinginan murid. Mereka ingin bersikap baik dan jujur, itu yang diharapkan saya terhadap murid-murid. Kemudian membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga lingkungan kelas yang bersih, sehat, dan anak-anak bisa belajar dengan baik. Saya membuat kesepakatan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan kelas. Kemudian inilah contoh, mungkin Bapak Ibu bisa merevisi kembali apa yang dibutuhkan anak-anak di dalam kelas untuk menjadi kesepakatan bersama. Kemudian dalam membuat kesepakatan kelas dapat dibuat melihat kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 tahapan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia dibagi menjadi 5, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan nyaman. Bapak Ibu merasa butuh nggak? Kalau di lingkungan sekolah ini kita merasa aman dan nyaman, butuh nggak Bapak Ibu? Iya. Kemudian rasa cinta dan kasih sayang. Anak-anak pun ingin dicintai dan ingin disayangi Bapak Ibu. Kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi, pengakuan bahwa dia itu bisa diberikan amanah atau diberikan tanggung jawab. Kemudian untuk mencapai itu semua, peran guru adalah memiliki 5 posisi kontrol guru. Jadi guru-guru kita sebagai pendidik memiliki 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum sering berkata seperti ini Bapak Ibu, patuhi aturan saya atau awas. Itu salah satu poin yang menjadi posisi kontrol penghukum bagi seorang guru. Kamu selalu saja salah, atau pasti selalu. Yang terakhir, selesai guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang berhasil, yaitu dengan cara dia. Jadi ada satu sistem guru itu meyakini bahwa ia adalah seorang penghukum untuk menjadi siswanya disiplin. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu guru pembuat merasa bersalah. Jadi anak-anak ini dibuat seolah-olah dialah yang merasa bersalah. Jadi posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dia sering berucap seperti ini,
ibu sangat kecewa sekali pada kamu, atau berapa kali ibu harus bilang, atau berapa kali ibu harus kasih tahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Halus, tapi dia membuat seorang anak itu merasa dirinya bersalah. Kemudian posisi kontrol guru. Guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengkontrol murid melalui persuasi. Sering berkata seperti ini gurunya, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ayo apa tidak ingat bantuan bapak seperti ini, atau yang sudahlah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu posisi kontrol guru sebagai teman. Ada satu lagi yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pada saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan antara peraturan dan pemantauan. Yaitu peraturannya apa ya, atau apa yang telah kamu lakukan. Itu menjadi poin seorang pemantau. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Guru sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian posisi kontrol guru sering berkata seperti ini kalau dia merasa sebagai manajer. Apa yang kita yakini kembali pada keyakinan kelas kita. Apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu posisi kontrol guru sebagai manajer. Kemudian ini adalah video bagaimana seorang guru menyikapi apa yang telah dilakukan muridnya. Kita bisa simak Bapak Ibu. Ya, videonya. Video ini adalah video di mana Pak Hendra, ini seorang guru di SD Muhammadiyah Metro. Dia akan mempraktekkan bagaimana dia menyikapi seorang anak yang melanggar peraturan dengan menerapkan segitiga restitusi. Contoh ini bisa kita ambil sisi baiknya bagaimana kita menyikapi kesalahan yang dibuat oleh anak. Saya cepatin ya. Kenalin satu-satu. Nah, di sini siswa sedang melakukan ulangan bersama siswa lain, dan di sini ada siswa yang melakukan kesalahan. Ini video ini diambil dari sampel SD Muhammadiyah Metro Pusat. Selamat siang Luna. Siap Pak. Luna sudah sholat zuhur? Sudah Pak. Ya, alhamdulillah. Luna tahu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Enggak tahu. Nggak tahu. Ya, Luna tadi saat ulangan waktu di kelas, Pak Hendra melihat Luna melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Luna melihat jawaban temannya atau mencontek bisa mengerjakan soal. Betul. Ya. Luna masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Ya, apa keyakinan kelas kita? Buat jujur. Jujur dalam bertindak. Ya. Luna yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Yakin. Sifat jujur itu baik untuk kita? Iya.
Baik, kalau kita sudah yakin, kira-kira apa yang harus Lukman lakukan supaya Lukman ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Lukman lakukan supaya Lukman tidak mencontek kembali? Belajar, terus mengerjakan semampunya. Oke, kemudian berdoa kepada Allah. Oke, baik. Lukman sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya Lukman tidak mencontek kembali? Sudah tahu? Baik, sekarang pertanyaannya, kapan Lukman mau memulai apa yang Lukman lakukan lagi? Mulai hari ini. Baik, mulai hari ini Lukman akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih Lukman. Lalu yakin Lukman dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Terus dulu kan? Ya, siap untuk menjadi lebih baik? Oke. Oke Bapak Ibu, cuplikan tadi telah kita pelajari. Jadi menurut Bapak Ibu setelah kita menonton, yang kita lihat tadi itu guru sebagai apa Bapak Ibu? Guru sebagai manajer. Jadi guru ini mendampingi siswa untuk melakukan hal positif demi keselamatan dan kesuksesan dia sebagai masyarakat dan sebagai manusia, ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang setelah melihat video itu, bisa mengerjakan soal. Betul. Ya. Lukman masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Ya, apa keyakinan kelas kita? Jujur dalam bertindak. Ya. Lukman yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Sifat jujur itu baik untuk kita? Baik, kalau kita sudah yakin, kira-kira apa yang harus Lukman lakukan supaya Lukman ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Lukman lakukan supaya Lukman tidak mencontek kembali? Belajar, terus mengerjakan semampunya. Oke, kemudian berdoa kepada Allah. Oke, baik. Lukman sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya Lukman tidak mencontek kembali? Sudah tahu? Baik, sekarang pertanyaannya, kapan Lukman mau memulai apa yang Lukman lakukan lagi? Mulai hari ini. Baik, mulai hari ini Lukman akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih Lukman. Lalu yakin Lukman dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Terus dulu kan? Ya, siap untuk menjadi lebih baik? Oke. Oke Bapak Ibu, cuplikan tadi telah kita pelajari. Jadi menurut Bapak Ibu setelah kita menonton, yang kita lihat tadi itu guru sebagai apa Bapak Ibu? Guru sebagai manajer. Jadi guru ini mendampingi siswa untuk melakukan hal positif demi keselamatan dan kesuksesan dia sebagai masyarakat dan sebagai manusia, ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang setelah melihat video itu, keinginan Bapak Ibu untuk menerapkannya? Iya, tentu kita ingin bagaimana dapat menerapkan segitiga restitusi dalam posisi kontrol guru. Kemudian
Segitiga restitusi itu apa sih Bapak Ibu ya? Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Bukan segitiga tepung ya Bapak Ibu ya. Karena sudah mulai ngantuk kayaknya dia tepung segitiga. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga memiliki karakter yang lebih kuat dan kembali kepada kelompoknya. Jadi dia tidak merasa dirinya itu insecure atas teguran-teguran kita, tapi kita membangun kepercayaan diri dia untuk dia menjadi lebih baik lagi. Kemudian tujuannya adalah salah satu cara memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian langkah penerapannya yaitu pertama menstabilkan identitas. Langkah-langkah awal yang perlu dilakukan pada segitiga restitusi adalah menstabilkan. Kemudian validasi tindakan yang salah, memberitahu dia apa yang dia lakukan itu tindakan yang tidak baik. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, menyadari kembali bahwa apa yang telah disepakati bersama itu tidak boleh kita langgar. Jadi Bapak Ibu, dari penerangan yang telah saya sampaikan, Bapak Ibu telah memberikan beberapa pengalaman baru tentunya ya. Ada hal yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Tidak, alhamdulillah apa yang saya berikan semoga memotivasi kita semua sebagai pendidik untuk melakukan yang terbaik demi anak bangsa, untuk menjadikan pendidikan menjadi suasana yang bahagia, menciptakan karakter anak-anak didik kita yang berakhlak mulia. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak beberapa pemaparan yang telah saya berikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi pengalaman, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk waktu dan kesempatan saya memberikan berbagi praktik ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju Bu. Maju. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik. Sehat semua? Sehat. Iya. Bagaimana kemarin? Ada cerita apa? Mati lampu ya. Kalau mati lampu itu mungkin kalian sudah pada banyak tahu ya. Tahu. Mati lampu itu seluruh Sumbaksel, Sumatera bagian selatan. Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi, jadi bukan kita sendiri, ini massal ya. Terus kemarin kemana ini nggak masuk? Kemana kemarin nggak masuk? Sakit? Oh iya, udah sehat sekarang? Ya alhamdulillah ya, udah sehat. Ibu harap semua kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang nggak hadir hari ini? Ada keterangan? Ya, izin. Misalnya juga izin. Oke. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kita pagi ini, Ibu Nia mau kita mempunyai keyakinan kelas. Artinya kalau dulu itu bahasanya kesepakatan kelas, tapi sekarang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat untuk menjadi kesepakatan kita sama-sama, untuk kita patuhi sama-sama supaya kita menjadi
siswa yang memiliki kedisiplinan ya. Kemudian apalagi mempunyai karakter ya. Ibu mau satu dari kalian untuk mengutarakan apa sih kesepakatan keyakinan yang mau kita buat. Keyakinan kelas apa? Yang mau kita buat? Satu contoh. Apa? Apanya? Tidak membuang sampah sembarangan ya. Satu, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, tidak ada bullying. Boleh tuh dicatat ya. Itu satu notis untuk kita semua, tidak ada bullying. Tidak membuli, merundung. Satu lagi yang sering ibu dengar, mengejek-ejek nama orang tua. Setuju nggak? Setuju ya. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Iya, tidak merusak fasilitas kelas. Jadi harus dijaga. Kalau sudah punya keyakinan kelas, tidak merusak fasilitas kelas, kita yakini bersama-sama setiap anggota warga yang ada di kelas 77 ini punya keyakinan menjaga fasilitas kelas. Kemudian yang keempat, apalagi masuk kelas tepat waktu. Jadi pada saat jam pelajaran itu siswa harus masuk, nggak ada lagi yang berkeliaran. Kalau udah dengar bel masuk, melakukan kebohongan, selalu akan melakukan hal-hal yang terpuji, berakhlak mulia. Itu salah satu dalam P5. Apa P5 itu? Satu. Iya. Iya. Ada apa aja di dalamnya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ada satu. Apa? Beriman dan bertakwa. Tapi sudah punya keyakinan beriman dan bertakwa, berbudi pekerti, berakhlak mulia. Sudah masuk kan dalam P5. Kemudian yang kedua, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, siap bagus. Jadi tadi sudah kita buat kesepakatan kelas. Ada lagi yang mau menambahkan nggak? Ada lagi yang mau menambahkan nggak? Nggak. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditambahkan, ibu yang mau nambahin satu boleh? Boleh. Jadi ibu Nia pengen seluruh siswa ini mampu berpenampilan rapi dan sopan. Jadi setiap bertemu sama ibu bapak guru itu wajib menegur sapa. 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Setuju kan? Setuju. Kalau setuju kita tepuk tangan semua. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Ibu Nia harap kita semua bertemu kembali di kelas 87 di tahun ajaran baru. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya boleh istirahat. Nanti kalau sudah dengar bel ya. Iya, Bu. Aduh. Ya udah. Kalau ada yang punya tugas boleh diselesaikan sama bapak ibu gurunya. Silakan temui.